Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis laporan keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk yang menjelaskan mengenai analisis komparatif dari laporan keuangan tersebut. Untuk analisis yang dilakukan yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya itu laporan posisi keuangan dan laporan analis arus kas untuk tahun yang berakhir pada tahun 2016 sampai 2020. Di sini kita dapat lihat yaitu mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dimulai dari tahun dasar yaitu 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Untuk menghitung analisis komparatifnya dapat dilihat dari rumusnya yaitu untuk rumus perbandingan dilakukan dengan cara tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Untuk rumus persentasenya yaitu tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Di sini kita dapat melihat yaitu mengenai penjualan bersih dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk penjualan yang pertama itu dari tahun 2016 dari 887.663.000 menurun menjadi 814, kemudian menurun lagi, dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 834, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali. Selanjutnya kita lihat yaitu mengenai analisis komparatif year-to-year change analysis. Di sini kita dapat lihat data dari hasil tersebut dari tahun 2017 sampai dikurangi tahun 2016, penjualan bersihnya yaitu mengalami penurunan sebesar Rp73.173. Untuk persenannya mengalami penurunan sekitar 8,24% minus. Selanjutnya di tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp1.188, yaitu persennya yaitu sekitar minus 1,25%. Lalu di tahun 2019 dikurangi 2018 kita lihat yaitu jumlahnya itu Rp30.028. Di sini kita lihat bahwasanya meningkat menjadi 3,73%. Dan di tahun 2019-2020 mengalami penurunan kembali. Di sini kita lihat bahwa komponen beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan di tahun 2016. Hal ini mengakibatkan laba kotor menjadi defisit sebesar 4,54%. Lalu di tahun 2018-2017 juga mengalami penurunan sebesar minus 11,36%. Di tahun 2019-2018 ini dilihat bahwasanya laba kotornya meningkat menjadi 7,16%. Dari laporan tersebut kita lihat bahwa beban-beban yang dibayar yaitu di sini jumlahnya sekitar 3,3%. Lalu dilihat dari laba usahanya juga mengalami penurunan. Di tahun 2018-2017 mengalami kenaikan sebesar 23,7%. Terus di tahun 2019-2018 juga mengalami kenaikan sebesar 32,48%.
dan di tahun 2020-2019 yaitu 34,17%. Kita lihat dari hal ini, grafiknya juga dari sini. Dari grafik laporan laba rugi penghasilan komprehensif, berdasarkan hasil presentasi, yaitu penjualan bersihnya dapat kita lihat di sini. Dari tahun 2017-2016 menurun sebesar 8,24%, lalu di tahun 2018-2017 juga menurun sebesar 1,25%, dan di tahun 2019-2018 naik menjadi 3,73%. Di sini kita dapat lihat yaitu mengenai grafiknya, bahwa penjualan bersih meningkat pada tahun 2019-2018. Terus untuk beban pokok penjualan naik di tahun 2018-2017 dan mengalami defisit yang cukup tinggi pada tahun 2020-2019. Untuk laba kotor mengalami kenaikan di tahun 2019-2018. Terus dari laba dari usahanya mengalami penurunan di tahun dasar, yaitu tahun 2017-2016. Namun untuk tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup baik sampai tahun 2020-2019. Kemudian yaitu laba sebelum pajak penghasilannya juga mengalami penurunan di tahun dasar, yaitu sekitar 17,10%. Namun tahun berikutnya mengalami kenaikan, namun di tahun 2020-2019 agak menurun sedikit, namun tidak mengalami defisit. Untuk beban pajak penghasilannya, kita lihat bahwa tahun 2017-2016 cukup meningkat drastis untuk pembayaran beban, sekitar 126,9%, dan di tahun berikutnya mengalami penurunan dan lalu naik lagi di tahun 2019-2018 dan mengalami penurunan di tahun 2020-2019. Selanjutnya yaitu laba bersih tahun berjalan. Jika kita lihat di sini laba bersih tahun berjalannya yaitu minus di tahun dasar sebesar 31,65%, lalu meningkat menjadi 38,48%, dan meningkat lagi di tahun 2018-2017 58,40%, dan meningkat seterusnya menjadi 61,88%. Di sini kita lihat grafiknya bahwasanya laba tahun berjalan cukup baik untuk tahun berikutnya, untuk grafiknya. Terus untuk laba bersih, itu jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan, yaitu kita juga lihat di sini, 22,51%. Selanjutnya yaitu mengenai laporan posisi keuangan pada PT Akasa Wira Internasional yang dimulai dari tahun dasar yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Di sini kita dapat lihat yaitu mengenai aset lancar totalnya dari 319.614. Nah, kemudian di tahun 2017 sebesar 294.244 rupiah. Di tahun 2018 364.138 rupiah, dan
menurun lagi menjadi di tahun 2019 391.120 dan di tahun 2020 meningkat kembali dari 545.239. Di sini kita dapat lihat rumusnya di mana dapat hasil ini. Kemudian total aset tidak lancar. Kita lihat juga mengalami hal positif, tidak ada defisit sama sekali. Kemudian jumlah aset seluruhnya. Lalu total liabilitas dan ekuitas. Di sini liabilitas jangka pendek totalnya di tahun 2016 yaitu sekitar 466 rupiah. Di tahun 2017 yaitu 244.888 rupiah. Ini di tahun 2016 sebesar 262.397 rupiah. Terus mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 175.000 rupiah, 191 rupiah. Terus untuk liabilitas jangka panjang juga kita dapat lihat di sini mengalami di tahun dasar yaitu sekitar 187.625 rupiah. Terus di tahun 2017 mengalami penurunan, di tahun 2018 mengalami penurunan juga. Hal ini cukup stabil untuk dalam pembayaran utang liabilitas setiap tahunnya. Untuk ekuitas modal saham tidak ada yang berubah, yaitu sebesar 589.897 rupiah. Untuk total jumlah ekuitas dapat kita lihat di sini, yaitu 384.388 rupiah. Terus di tahun 2017 meningkat menjadi 423.011 rupiah. Di tahun 2018 sekitar 481.914 rupiah. Lalu di tahun 2019 menjadi 567.937 rupiah. Di tahun 2020 yaitu sekitar 700.508 rupiah. Hal ini cukup meningkat setiap tahunnya. Dan di sini dapat kita lihat total jumlah liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya, hasil dari analisis komparatif. Dengan rumus yang sama, yaitu untuk jumlah dapat kita lihat dari perbandingan dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Hasilnya mengalami penurunan sebesar 9.809 rupiah. Ini untuk persenannya sebesar 27. Untuk jumlah aset lancar dapat dilihat bahwasannya di tahun 2017 sampai 2016 mengalami penurunan. Di tahun 2018-2017 cukup stabil sebesar 23,75%. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 3,57%. Dan di tahun 2020-2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 55,28%. Lalu jumlah aset tidak lancar juga dapat dilihat di sini. Di tahun dasar cukup stabil sebesar 21,91%. Namun tahun berikutnya mengalami defisit dan terus defisit. Untuk jumlah asetnya di tahun 2016 sebesar 9,48%. Di sini 1,89%. Nah, di tahun 2019-2018 mengalami penurunan kembali sebesar 6,68%. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendek. Di sini kita dapat lihat total liabilitas jangka pendeknya, yaitu sebesar 49.422 rupiah. Dapatlah hasil persentasenya yaitu sebesar 25,28%.
Di tahun 2018-2017 mengalami penurunan kembali sebesar minus 7,15%. Selanjutnya juga minus sebesar 33,23%. Di tahun 2020-2019 juga mengalami kenaikan, namun tidak cukup besar, yaitu sebesar 4,78%. Di sini mungkin banyaknya pembayaran hutang di tahun 2018 dan 2019, sehingga dapatlah hasil minus sebesar angka tersebut. Kemudian liabilitas jangka panjangnya dapat kita lihat bahwasannya di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp15.288. Di sini kita dapat lihat yaitu hasil presentasinya sebesar 8,15%. Di sini juga dapat terlihat. Lalu ekuitasnya. Jumlah ekuitas cukup stabil untuk peningkatannya, namun yang sangat meningkat yaitu terjadi pada tahun 2020 sebesar 23,34%. Dan di sini total dari liabilitas dan ekuitas, bahwa total liabilitas dan ekuitas cukup tinggi terjadi pada tahun 2020-2019 sebesar 165,60%. Selanjutnya yang kita lihat adalah laporan arus kas dari PT Akasa Wira Internasional Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sampai 2020. Di sini kita dapat lihat datanya, yaitu kas dari aktivitas operasi. Jumlah ini didapat dari hasil penerimaan kas dari pelanggan, lalu dikurangi dengan pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya. Dapatlah di tahun 2016 sebesar Rp141.107. Selanjutnya, hasil ini di pembayaran pajak, pembayaran bunga sebesar ini. Dikurangi dengan pembayaran pajak, lalu dikurangi dengan pembayaran bunga, ditambah dengan pembayaran bunga lalu ditambah dengan penerimaan bunga, penerimaan kas lainnya, dan dikurangi dengan pembayaran lainnya. Dapatlah hasil kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 119.196, dan di tahun berikutnya sebesar ini. Ya, cukup besar peningkatannya dari tahun 2020 sebesar Rp230.679. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasi dapat kita lihat yaitu perolehan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi. Hasil ini didapat dari perolehan aset tetap, lalu dikurangi dengan hasil penjualan. Di tahun 2017 yaitu perolehan aset tetap, kemudian ditambah dengan perolehan aset tak berwujud, lalu dikurangi dengan hasil penjualan aset tetap. Selanjutnya itu di tahun 2018 juga sama. Untuk di tahun 2019 ada 4 komponen. Yang pertama itu perolehan aset tetap ditambah perolehan aset tak berwujud, kemudian dikurangi hasil penjualan aset tetap tak berwujud dan hasil penjualan aset tetap. Untuk tahun 2020 yaitu diperoleh hasilnya dari aset tetap dan perolehan aset tak berwujud. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Dapat kita lihat di sini yaitu penerimaan pinjaman bank, pembayaran pinjaman bank, pembayaran utang sewa, pembiayaan, penerimaan utang bank jangka panjangnya, pembayaran utang bank jangka panjang, kemudian penerimaan utang sewa pembiayaan.
Di sini kita dapat lihat bahwa kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2016 mengalami cukup surplus sebesar Rp34.646. Di sini di tahun berikutnya mengalami defisit di tahun 2017, 2018, namun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp145.043. Lalu dapat kita lihat yaitu data dari peningkatan atau penurunan bersih dalam dan setara kas di sini. Kemudian ada kas dan setara kas pada awal tahun sebesar Rp24.068 di tahun dasarnya. Untuk di tahun 2020 sebesar Rp129.49. Lalu dapat kita lihat yaitu analisis komparatif. Rumus yang digunakan juga sama dengan rumus yang sebelumnya. Nah, kita lihat data-datanya untuk kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp3.997 sehingga mengalami penurunan sebesar 26,82%. Di sini di tahun 2018-2017 mengalami kenaikan sebesar Rp59.399. Untuk berikutnya juga mengalami penurunan tapi tidak mengalami defisit. Tahun selanjutnya mengalami kenaikan kembali sebesar Rp46.501. Hasil persentase yaitu ditemukan sebesar 25,25%. Untuk kas neto yang digunakan aktivitas investasi juga dapat dilihat bahwa investasi mengalami penurunan di tahun dasar, kemudian di tahun 2018 juga mengalami penurunan, di tahun 2019-2018 juga mengalami penurunan, di tahun 2020-2019 juga mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan. Di sini kita lihat bahwa aktivitas pendanaan sangat meningkat terjadi pada tahun 2018-2017. Namun datanya di sini defisit, tapi untuk persentasenya sebesar 41.493.015%. Untuk peningkatan penurunan bersih dalam setara kas, peningkatan ini terjadi pada tahun 2018-2017 sebesar 682,61%. Untuk kas dan setara kas pada awal tahun cukup stabil terjadi pada tahun 2019-2018 sebesar 300,96%. Di sini juga ada kas dan setara kas di akhir tahun meningkat pada tahun 2018-2017 sebesar 300,96%. Selanjutnya kita lihat yaitu mengenai analisis laporan keuangan dari PT Akasa Wira Internasional mengenai analisis tren pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu. Yang saya buat nama Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini yang saya jelaskan yang pertama yaitu mengenai gambaran perusahaan, profil perusahaan. Yang pertama itu mengenai nama pendiri dan badan hukum, tahun go public, dan tentang Bursa Efek Indonesia. Nama perusahaan sendiri yaitu PT Akasa Wira Internasional Tbk. Alamat perusahaan beralamatan di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, lantai 15, Jalan Letjen TB Simatupang, KAF 88, Jakarta 12520. Untuk pendiri PT Akasa Wira Internasional pada awalnya didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia pada tahun 1985.
Namun perusahaan ini telah berubah beberapa kali, terakhir yaitu pada tahun 2010 dan sekarang menjadi nama PT Akasa Wira Internasional Tbk. Jenis perusahaan ini yaitu perseroan terbatas terbuka. Untuk visinya yaitu menyediakan solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen kami. Lalu misinya membangun merek yang kuat yang memberikan solusi konsumen terbaik melalui orang, budaya, dan sistem terbaik. Untuk badan hukumnya, perusahaan didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Untuk kegiatan utama dari perusahaan ini, yaitu saat ini perseroan bergerak dalam industri air kemasan, industri kosmetika, industri minuman ringan susu kedelai, dan distribusi produk kosmetika profesional merek Wella and Clairol di Indonesia. Tanggal IPO-nya yaitu 13 Juni 1994. Untuk kode saham yaitu ADES. Terus untuk lingkup kegiatan operasional perusahaannya yaitu sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah industri air minuman dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, makaroni, kosmetik, dan perdagangan besar. Untuk jenis produk perusahaan yang terdiri dari industri air kemasan, perusahaan memulai produksi air minum dalam kemasan secara komersial pada tahun 1986 dengan merek ADES dan Pika. Tapi kita lihat di sini, di tahun 2007 perseroan mengeluarkan produk air minum baru dalam kemasan galon dengan merek Pika Royal untuk menggantikan produk ADES yang penggunaan mereknya telah berakhir setelah perjanjian lisensi antara perseroan dan The Coca-Cola Company tidak diperpanjang. Selanjutnya yaitu industri kosmetika. Yang perusahaan memulai produksi yaitu perawatan rambut dengan merek Macarizo di tahun 2010 dengan melakukan pembelian mesin produksi dan perlengkapan milik PT Damai Sejahtera Mulia. Pembelian aset tersebut disetujui oleh mayoritas para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada tanggal 21 Oktober 2010 dan pembelian aset tersebut selesai dilaksanakan pada 11 November 2010. Dengan itu resmi mulai melaksanakan bisnis kosmetika perawatan rambut. Kemudian kegiatannya yaitu bisnis perseroan di bidang distribusi produk kosmetik yang terjadi pada kuartal keempat tahun 2012. Kemudian bisnis minuman berbahan baku kedelai. Untuk menambah variasi lini produk minuman perseroan di tahun 2014, perseroan mulai mengaktifkan kembali pabrik perseroan yang tidak terpakai yang terletak di Jalan Siliwangi, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, untuk memproduksi minuman susu kedelai dengan merek Purell. Kemudian untuk struktur pemilikan, struktur modal pemilik dapat kita lihat dari tabel di sini, yaitu modal dasar dengan jumlah saham sebesar 2.359.587.200 rupiah dengan nominal saham sebesar 2.359.587.200.000 rupiah. Untuk Waitrose Partner Holding ini dapat kita lihat juga di sini untuk jumlah sahamnya yaitu sebesar 539.896.713 rupiah dengan persentase yaitu 91,52%. Untuk publik sebesar 50.087 rupiah. Untuk nominal sahamnya sebesar 50 miliar. Dengan persenan yaitu 8,48%. Untuk jumlah modal ditempatkan
jumlah sahamnya itu sebesar 589.896.800 rupiah. Hal ini sebesar 100%. Untuk nilai nominal saham biasa per lembar, jumlah lembar modal dasar dan lembar modal ditempatkan, dapat kita lihat bahwa modal dasarnya sebesar 2.587.200.000 rupiah yang terdiri dari 2.359.587.200 saham dengan nominal masing-masing yaitu 1.000 per saham. Di sini juga kita dapat lihat modal yang ditempatkan sebesar 589 miliar dengan saham masing-masing yaitu 1.000 per saham. Hal ini diperbarui pada tahun 31 Desember. Yang keenam, untuk tata kelola perusahaan, corporate governance, yang terdiri dari rapat umum pemegang saham tahunan, di mana rapat tersebut dihadiri oleh 91,52% dari seluruh saham yang ditempatkan oleh perseroan dan disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat. Lalu akan melaksanakan pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018. Kemudian yaitu mengenai Dewan Komisaris. Pada dasarnya, tugas dan wewenang komisaris berdasarkan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan adalah mengawasi pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang, seorang diantaranya diangkat sebagai presiden direktur. Saat ini direksi terdiri dari 2 anggota dan 1 anggota direksi adalah direktur independen. Kemudian komite di bawah Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, yang terdiri dari Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Desember 2019. Yang fungsi pengawasannya antara lain melakukan review atas laporan keuangan kuartalan perseroan sebelum disampaikan ke pihak eksternal dan dipublikasikan. Kemudian melakukan review serta memberi masukan atas rencana kerja dan hasil kerja dari fungsi internal audit dan eksternal auditor perseroan. Selanjutnya melakukan penelaahan atas manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi perseroan. Dapat kita lihat di sini. Lalu untuk komite nominasi dan remunerasi, yang fungsinya yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota direksi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan, kemudian kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi. Yang kedua yaitu membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Yang keempat, memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi. Yang keempat itu, yang selanjutnya itu tentang prinsip dan rekomendasi tata kelola. Dapat kita lihat di sini. 1 itu perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknik pengumpulan suara. Yang kedua, seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan. Yang ketiga, ringkasan risalah RUPS terdiri dari situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 tahun. Yang keempat, perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Yang kelima, perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasinya, dan seterusnya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu mengenai analisis kinerja operasional, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.
yang mana kelompok rasio terdiri dari yang pertama analisis pertumbuhan dan kinerja, operasi laporan laba rugi, pertumbuhan laba bersih penjualan, beban pokok penjualan, beban operasional, beban keuangan, pendapatan lainnya, dan sebagainya. Di sini kita dapat datanya dari tabel yang sebelumnya di Excel tadi, bahwa tabel hasil presentasi menunjukkan sebesar angka di atas mengenai penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, laba dari usaha, laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, laba bersih tahunan, dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Di sini kita dapat lihat grafiknya untuk penjualan bersih mengalami peningkatan di tahun 2019-2018. Kemudian untuk beban pokok penjualan berdasarkan hasil presentasinya meningkat pada tahun 2018-2017. Lalu untuk laba kotornya meningkat di tahun 2019-2018. Lalu untuk laba dari usaha mengalami peningkatan dari tahun 2018-2017 sampai tahun 2019-2018 sampai 2020-2019. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan yang cukup, yaitu di tahun 2019-2018. Untuk beban pajak penghasilannya mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2017-2016. Lalu laba bersihnya juga kita lihat di sini bahwa di tahun dasarnya mengalami penurunan, namun di tahun berikutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan juga di tahun dasar mengalami penurunan, namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan, dan di tahun 2019 agak cukup menurun sedikit dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020-2019. Sini keterangan dapat kita lihat dari hasil presentasi tadi. Kemudian berdasarkan tahun perbandingan juga kita dapat lihat datanya di tabel berikut ini. Lalu untuk hasil dari grafik perbandingan di sini kita lihat bahwa beban penjualan bersih meningkat di tahun 2019-2018. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya terjadi peningkatan di tahun 2018-2017. Lalu untuk laba dari usaha mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2018 sampai 2020. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan juga mengalami peningkatan di tahun 2018 sampai 2020. Untuk beban pajak penghasilan cukup tidak ada mengalami penurunan, tapi peningkatannya tidak terlalu drastis. Kemudian untuk laba bersih tahun berjalan juga mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2017 sampai 2020. Laba penghasilan komprehensif tahun berjalannya sekitar ini. Kemudian untuk analisis pertumbuhan tren aset perusahaan yang dimulai dari pertumbuhan total aset lancar, total aset non lancar, dan mengamati pertumbuhan komponen aset yang sekian banyak jenis aset. Tadi kita jelaskan melalui Excel, dan inilah data dari tabel presentasinya. Dan kemudian grafiknya seperti ini. Wah, di sini datanya cukup kurang akurat. Bahwasanya total aset lancar mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2018-2017. Lalu untuk total aset tidak lancar mengalami penurunan setelah tahun dasar, yaitu dari tahun 2018 sampai 2017 hingga tahun 2020. Untuk jumlah aset mengalami kenaikan di tahun 2020. Jumlah liabilitas jangka pendek di tahun dasar meningkat, namun di tahun berikutnya di pertengahan mengalami penurunan dan naik sedikit di tahun 2020. Lalu untuk jumlah liabilitas jangka panjang mengalami defisit dan cukup tinggi terjadi di tahun 2019-2018. Lalu jumlah ekuitasnya
mengalami kenaikan, namun mengalami kenaikan di tahun 2020. Untuk jumlah aset dan liabilitas terjadi di peningkatan di tahun 2020. Dalam keterangan dapat kita lihat di sini. Kemudian untuk tabel perbandingan LPK dapat kita lihat dari data tersebut di atas. Dan ini untuk tabel perbandingan grafik perbandingan. Dalam keterangan dapat kita lihat di sini, aset lancarnya mengalami penurunan sebesar 25.370 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 194.119. Lalu aset tidak lancar, total aset. Dapat kita lihat datanya di sini. Kemudian analisis pertumbuhan tren arus kas. Nah, di sini kita dapat lihat juga arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, lalu peningkatan atau penurunan bersih dalam kas, setara kas, dan kas setara kas pada awal tahun dan akhir tahun untuk data presentasi dan data pertumbuhan perbandingan. Di sini grafiknya dapat kita lihat bahwasannya arus kasnya cukup mengalami peningkatan. Untuk perbandingan dapat kita lihat di sini. Berdasarkan keterangan arus kas di sini, hasil presentasi menunjukkan mengalami kenaikan di tahun 2018-2017 sebesar persen ya. %68,11%. Lalu untuk kesimpulan dari setiap analisis. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang pertama itu dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya adalah pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tersebut melihatkan bahwa terjadinya penurunan yang cukup signifikan di tahun dasar 2016 sampai 2018 dan kurang stabilnya peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dalam hal ini laporan kinerja akan berdampak buruk terhadap investor yang ingin menanamkan modal sahamnya. Lalu analisis laporan posisi keuangan. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasi yaitu pada laporan posisi keuangan melihatkan pertumbuhan aset likuiditas dan ekuitas pada tabel dan grafik tersebut yang mengalami penurunan di tahun 2019 sampai 2018. Hal ini penting untuk menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan jangka panjang. Lalu analisis laporan arus kas dari kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya, yaitu dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat pergerakan arus kas juga kurang stabil dan tahun berikutnya banyak terjadi defisit. Hal ini akan berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Kemudian untuk rekomendasi dan simpulan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan, yang pertama laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui efisiensi serta efektivitas perusahaan. Hal ini berguna untuk melihat besarnya dana serta waktu dan bekerja menggunakan biaya yang tersedia. Selanjutnya, perusahaan perlu mengetahui historis perolehan laba atau rugi dalam periode waktu tertentu sebagai bahan evaluasi. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Hal yang seharusnya dilakukan untuk kinerja masa depan adalah dengan melihat total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami peningkatan dengan stabil. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan menurun dibandingkan tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal pemilik menurun dibandingkan tahun lalu. Kemudian laporan arus kas. Hal yang harus dilakukan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui laba bersih. Laba bersih bisa diketahui dari arus kas yang masuk dan keluar. Kemudian laporan uang kas menyajikan banyak hal terutama soal pendapatan dan pengeluaran. Karena itu, kita bisa tahu laba bersih di perusahaan, sehingga keuntungan sebuah perusahaan bisa diketahui lewat laba bersih yang ada dalam periode tertentu.
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Laporan arus kas juga membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menghasilkan arus kas. Untuk itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki laporan tersebut agar mengetahui kemampuan perusahaan untuk membuat arus kas. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.